Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganjar Suargana Nugraha dari SMK Negeri 8 Bandung, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Pak Anwar yang pada kesempatan ini beliau akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Begitu Pak Anwar? Ya, betul. Baik. Pak Anwar akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas pada kelas 11 TBSM 3. Baik, seperti apa persiapan Pak Anwar ketika akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Mari kita ikuti bagaimana persiapan Pak Anwar ketika akan melaksanakan pembelajaran pada praobservasi proses pembelajaran di kelas. Bagaimana Pak Anwar? Selamat siang. Siang Pak Anwar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anwar. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Anwar mohon maaf nih diganggu sama saya waktunya tentunya ya. Saya senang bisa membantu Pak Ganjar. Alhamdulillah. Pak Anwar, rencananya Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas Pak ya? Ya, betul. Nah, ketika proses pembelajaran di kelas ini saya berharap bisa membantu atau mengikuti proses pembelajaran Bapak di kelas dalam bentuk observasi mungkin Pak. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba terlebih dahulu melakukan praobservasi mengenai rencana atau persiapan Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas ini. Mungkin tujuan dari praobservasi ini sebetulnya hanya ingin mengetahui dan juga memastikan sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan. Begitupun juga dengan tujuan yang akan dicapai di akhir pembelajaran seperti apa, begitu Pak Anwar ya. Mungkin itu saja Pak. Yang pertama mungkin saya boleh mengetahui Pak Anwar bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran nanti yang akan disampaikan atau yang akan dilaksanakan oleh Pak Anwar. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Sebelumnya untuk tujuan pembelajaran ini saya mengambil mata pelajaran mapel pilihan. Ya. Mapel pilihannya itu tentang motor listrik dan motor hybrid. Oke. Nah, dimulai udah beberapa minggu kemarin dimulai, kemudian teori-teori sudah disampaikan. Nah, untuk pertemuan hari ini Betul. itu tujuan pembelajarannya akan menjelaskan prinsip kerja dari sepeda motor listrik dengan mensimulasikan siswa itu membuat sebuah miniatur motor listrik itu. Jadi memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, bagaimana caranya anak bisa mensimulasikan prinsip kerja dari motor listrik itu. Oh, ya. Itu tujuan yang diharapkan pada pertemuan pada kali ini. Baik. Untuk tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan, yang pertama sebetulnya dari segi pengetahuan sudah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya ya. Betul. Dari hasil pertemuan sebelumnya itu, maka pada pertemuan yang akan datang akan dilaksanakan proses atau implementasi dari hasil pertemuan pertama tentang pengetahuan yang mereka sudah miliki, tentunya sudah dipahami, sehingga pada kesempatan kali ini tujuan akhirnya adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasikan dari pengetahuan yang sudah adanya, begitu Pak Anwar ya. Kalau untuk area pengembangan nih Pak ya, pengembangan yang akan dilakukan pada proses pembelajaran nanti seperti apa nih Pak Anwar? Baik, sekarang kan semakin berkembangnya teknologi ya Pak Ganjar. Ya, ya. Motor listrik sekarang sudah semakin berkembang, kemudian penggunaannya juga sudah semakin banyak. Jadi harapannya pada mata pelajaran motor listrik ini anak-anak bisa memahami setidaknya bagaimana prinsip kerja dari motor listrik sendiri, kemudian dari komponen, kemudian cara kerjanya, kemudian teknologi yang biasa digunakan, sistem pengisiannya, dan jarak tempuh yang ditempuh dari motor listrik itu sendiri berapa jauh gitu. Jadi arahnya itu anak-anak bisa memfasilitasi diri, anak-anak bisa mengetahui. Jadi biar tidak ketinggalan, nanti anak-anak di luar bisa mengetahui, oh ini motor listrik, ini motor konvensional, ini motor injeksi. Jadi bisa membedakan mana motor listrik, motor injeksi, motor konvensional. Jadi pengembangannya sih lebih ke sana dulu. Artinya sebetulnya bagaimana anak-anak atau peserta didik ini bisa mengetahui teknologi terkini ya, di bidang otomotif, khususnya sepeda motor yang menggunakan sistem elektriknya atau ya, motor listrik, istilah bahasa sekarang ya. Oke Pak Anwar, kira-kira nih Pak Anwar ya,
rancangan belajar yang akan diterapkan itu seperti apa? Mulai dari strategi pembelajaran, kemudian modul pembelajaran atau metode pembelajaran, kemudian model pembelajarannya seperti apa kira-kira Pak Anwar? Oke. Kalau untuk model pembelajarannya kita masih menggunakan PJBL ya. PJBL sebagai Jadi menggunakan project based learning. Jadi anak-anak nanti akan membuat sebuah project ya. Projectnya tadi sebuah miniatur atau sebuah karya. Anak-anak membuat karya dari bahan-bahan tadi dibuat sedemikian rupa anak-anak bisa memahami, mengimplementasikan bagaimana sih prinsip kerja dari motor listrik itu. Oke. Proyeknya. Kemudian persiapannya dari modul itu sudah dibuatkan, kemudian job sheetnya sudah dibuatkan, jadi anak-anak kan tinggal melaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah disiapkan. Oke. Baik Pak Anwar, artinya rancangan pembelajarannya sudah jelas modelnya PJBL Pak ya. Ya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya dan persiapannya tadi sudah disampaikan juga. Produk akhirnya adalah bagaimana mereka bisa membuat miniatur dari sebuah kendaraan yang berbasiskan motor listrik begitu. Betul. Baik, Pak, untuk media pembelajaran nih Pak, media pembelajaran yang digunakan ketika implementasi nanti seperti apa nih Pak Anwar? Baik, kalau untuk media yang digunakan kemarin saya sempat menggunakan berbagai media seperti ada yang menggunakan PowerPoint, tentunya untuk menyampaikan materi, kemudian ada juga ada beberapa game menggunakan live worksheet untuk pengetahuan kognitifnya anak-anak, pengetahuannya sejauh mana. Kemarin menggunakan beberapa game untuk melihat sejauh mana pengetahuannya. Untuk keterampilannya sekarang kita kemarin menggunakan demonstrasi sih Pak. Jadi saya membawa sebuah miniatur mainan. Jadi memanfaatkan dinamo kecil. Jadi anak-anak bisa melihat cara kerja dari motor listrik itu seperti ini, miniaturnya seperti ini. Jadi anak-anak nanti bisa membuatnya sendiri. Seperti itu. Jadi langsung lebih ke demonstrasi langsung dari pembuatannya. Untuk medianya. Iya, untuk medianya. Kemudian bahannya sendiri, bahan yang akan digunakan kalau untuk bahan-bahannya seperti apa Pak? Atau dibebaskan saja? Diserahkan ke anak. Jadi sebisa mungkin tidak menggunakan biaya yang terlalu mahal. Jadi usahakan menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, kemudian bahan-bahan yang ramah, jadi anak-anak tidak terlalu susah untuk mencari. Luar biasa. Semoga sukses nih Pak untuk program pembelajaran implementasinya Pak ya. Baik. Nanti hasilnya memuaskan. Amin amin. Pak Anwar, rencananya nih Bapak akan masuk kelas dengan implementasi pembelajaran yang tadi itu di tanggal berapa Pak? Hari apa gitu? Untuk implementasinya di hari ini Pak. Hari Kamis ya? Hari Kamis tanggal 4 September 2023 insya Allah akan dilaksanakan implementasi pembuatan miniatur tadi untuk menjelaskan prinsip kerja motor listrik di kelas 11 TSM3 Pak. 11 TSM3 di ruangan berapa itu Pak? Di ruang 21 Pak. Oh, di ruang 21 Pak ya. Jam berapa itu Pak? Di jam, kalau untuk di jadwal itu jam 1 sampai jam keempat, itu dimulai dari jam 7.30 sampai jam 10.30. Baik, alhamdulillah, artinya pada hari Senin Pak ya, 4 September 2023 Bapak akan mencoba mengimplementasikan rencana pembelajaran yang sudah dibuat tadi, yang sudah kita diskusikan tadi di kelas 11 TSM3, tepatnya mulai pukul 7.30 ya, 7.30 sampai dengan 10.30. Ruangannya ruang 21. Dan pada kesempatan tersebut mungkin saya akan masuk Pak. Boleh, silahkan Pak. Untuk mengobservasi Pak ya. Duet bareng Pak. Baik, bisa berduet atau ya kita sambil sama-sama belajar ya Pak ya. Seperti apa. Oke Pak Anwar, untuk persiapan pembelajarannya atau praobservasinya luar biasa. Namun sebelum ditutup pembicaraan ini mungkin Bapak bisa memberikan informasi atau sedikit tanggapan lah ya. Apa sih Pak yang didapat oleh Bapak dalam proses pembicaraan kita hari ini Pak? Baik. Terima kasih buat Pak Ganjar. Kemudian di sini juga saya sebagai pendidik belajar kembali menentukan strategi yang tepat nanti untuk belajar seperti apa, kemudian penempatan model-model pembelajaran yang tepat seperti apa. Jadi kembali belajar Pak, kembali mengulang strategi apa sih yang cocok nanti buat saya belajar dengan materi yang akan saya sampaikan. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Anwar untuk waktu dan juga bincang-bincangnya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi bisa tercapai tentunya. Demikianlah pembicaraan saya dengan Bapak Anwar yang dilaksanakan dalam rangka aksi nyata
modul 2.3 coaching untuk supervisi pendidikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dan didiskusikan bisa kita realisasikan dan bisa juga terlaksana sesuai dengan hasil pembicaraan barusan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, review video dulu sebelum mulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita bisa bertemu kembali pada pilihan ya. Listrik. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke pelajaran kita cek dulu. Akbar, Umar, hadir. Aldes, hadir. Bayu, Dio Rizky, Ervan, Fadlan, Fahmi, Kaisar, Fauji, Gani Rizky, Gani Pranowo, Isan, Jemi, Firdaus, Aska, Zulfan, Raihan, Fikri Fauji, Muhammad Sandi, Tamam, Fikri Sherman, Anjing nilap tuh. Ali, Ramadhan, Raihan Nur, Reno, Resa, Pipi, Bijak, Dio, Santi Maulana, Sultan, Pak, Yogi, Yudhistira. Oke, berarti termasuk ada 4 ya. Baik, sebelum mulai kita menyimak mata pelajaran yang kita udah bahas. Kemarin kita udah bahas tentang menghitung porsi, kemudian kecepatan dan daya dari sebuah motor listrik, berapa dayanya, kemudian torsinya seperti apa, menghitunnya kecepatannya seperti apa. Kemarin kita udah bahas, rumusnya udah ditulis. Nah, sekarang hari ini kita akan mengimplementasikan pada sebuah proyek. Ya, dan seperti yang mereka kemarin ada beberapa contoh video-video membuat proyeknya, ada yang bisa membuat sepeda motor, kemudian kapal, mobil balap, ya, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sudah terpakai, bisa dari stick atau barang-barang yang lain. Ya, kemarin kita sudah membentuk kelompoknya, sudah dibentuk ya kelompoknya. Setelah ini kita langsung lakukan proyeknya. Bahan-bahannya sudah dibawa, lagi ke kelompoknya masing-masing, langsung pembuatan proyeknya ya. Oke, langsung saja ke kelompoknya masing-masing dilakukan pembuatan proyeknya. Nanti setelah selesai atau setiap kali pertemuan pembuatan proyeknya akan ada presentasi hasil dari pembuatannya, progresnya per hari ini sampai mana, kemudian dan kurangnya minggu depan apa, nanti disampaikan di presentasi ya. Itu aja, silakan dimulai pembuatan proyek.
saya akan memperkenalkan hasil karya kami. Di sini memproyeksikan tentang mobil-mobilan dari bahan bekas, yaitu pakai bekas Tamiya yang ada stick es krim, baterai sama dinamo. Pertama-tama kita membuat dulu yaitu dengan stick es krim yang dipakai oleh cara kerjanya, yaitu mengubah energi listrik menjadi gerak berupa dinamo. Udah ya. Tepuk tangan buat kelompok kerja. Terima kasih buat Rija, tadi sudah menyampaikan tentang rangka pembuatan dari motor listriknya ya. Walaupun belum sempurna, cuma sudah ada progresnya, sudah bisa nyala ya dia ya. Sudah bisa nyala, cuma baterainya mungkin udah habis ya. Jadi nanti sama kelompok yang lain itu juga sama akan mempresentasikan ke depan. Jadi kalau bisa setiap kegiatan praktika nanti didokumentasikan, nanti dibuat videonya. Nah, nyalakan ya. Didokumentasikan, kemudian dibuat video hasil pembuatannya. Ini merupakan salah satu simulasi dari motor listrik yang biasa kita pakai ya. Ini hanya simulasinya, contohnya. Jadi merubah energi listrik menjadi energi Oh. Itu ya. Itu terima kasih buat kelompok kerja ya. Baik, tadi sudah disampaikan presentasi dari kelompok 3, kemudian tadi juga ada beberapa kelompok sudah menyampaikan. Nah, sebelum selesai, ada yang bisa menyampaikan apa yang kalian dapat, apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Boleh salah satu, Rapasya? Ya, apa yang dapat pada pagi hari ini? Cara membuat Motor listrik. Ya, terus dari dinamo, dari bahan-bahan bekas ya. Kemudian dinamo itu merubah energi apa ke energi apa? Energi listrik menjadi energi kami ya. Itu merupakan prinsip kerja dari dinamo atau motor listriknya ya. Oke, terima kasih buat Rapasya. Kemudian satu lagi, siapa yang bisa memberikan referensinya? Boleh, Dio. Ya Pak, saya hari ini belajar tentang perakitan atau pembuatan dari memanfaatkan barang bekas menjadi barang berguna, jadi kinerja motor listrik. Memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai Tamiya motor listrik ya, kemudian dirakit menjadi simulasi atau miniatur motor listrik. Ya Pak. Terima kasih buat Dio. Boleh kasih aplaus buat teman kita. Baik, itu tadi kegiatan pelajaran pada pagi hari ini. Kemudian minggu depan kita lanjutkan kembali proses perakitannya. Yang belum dibawa alat-alatnya dibawa, kemudian perlengkapannya dibawa, kemudian bahan-bahan dilengkapi. Yang sudah on progress harus bisa sampai selesai. Minggu depan kita presentasi kembali untuk yang belum presentasi ya. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa. Kita mulai dengan doa dimulai. Selesai. Sehingga berusaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan jaga kesehatan ya. Banyak pekerjaan banyak dan pelajaran masih banyak, jadi tetap semangat. Terima kasih. Boleh pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ganjar Sorgani Nugraha dari SMK Negeri 8 Badung CGP Angkatan 8. Alhamdulillah hari ini saya sudah melaksanakan proses observasi di kelasnya Bapak Anwar. Dan saat ini saya akan memulai untuk melaksanakan diskusi kembali atau ngobrol rileks Pak Anwar ya, terkait dengan kondisi pasca observasi. Bagaimana Pak Anwar? Sudah siap ya? Ya, insya Allah. Sepertinya bahagia sekali nih Pak Anwar ya. Ya, saya senang Pak mengajar siswa-siswa. Alhamdulillah luar biasa. Semangat, harus semangat. Luar biasa. Baik Pak Anwar, tadi saya mengikuti pembelajaran Bapak di kelas ya Pak ya. Setelah Bapak melaksanakan pembelajaran tadi, bagaimana perasaan Bapak terkait proses pembelajaran tadi Pak Anwar? Ya, baik. Kalau dilihat dari antusiasme siswa Pak, Betul. sangat luar biasa. Saya senang Hmm. anak-anak antusias dalam kegiatan pembuatan proyek tadi. Yes.
di anak-anak tuh semangat dalam pembuatan proyeknya, apalagi proyeknya tadi kan terkait motor listrik ya, Iya, masih jarang gitu anak-anak mengetahui tentang motor listrik, apalagi ngoprek, kemudian memegang itu kan masih jarang ya, sering-seringnya kan pegang motor yang konvensional, yang injeksi. Jadi anak-anak tuh antusias, oh prinsip kerja dari motor listrik itu seperti ini ternyata. Jadi ya senang antusiasme anak-anak tumbuh. Alhamdulillah. Artinya perasaan hari ini senang Pak, Iya. dan bahagia lah bisa melaksanakan pembelajaran tadi ya. Baik, Pak Anwar, terkait area pengembangan nih, area pengembangan yang direncanakan di awal, pada proses tadi ketercapaiannya sudah seperti apa nih Pak Anwar? Kalau dilihat dari persentase Iya, ya. kurang lebih tadi udah 85% mungkin ketercapaiannya. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang atau kelompok tadi yang membawa perlengkapan, jadi belum bisa maksimal tadi pembuatan proyeknya, baru sampai ke beberapa tahap tadi pembuatan. Jadi dirasa tadi baru sampai 85%. 85%. Iya. Sebetulnya area pengembangannya sudah hampir tercapai Pak ya, Iya. 85%. Cuman ternyata masih ada kendala. Iya. Kendalanya ternyata masih ada beberapa siswa Iya. yang kondisinya tidak membawa perlengkapan. Iya, betul. Kira-kira nih menurut Pak Anwar, untuk mengantisipasi supaya hal itu tidak terjadi lagi di kemudian hari, ya tadi ya terkait dengan masalah tadi posisi siswa yang tidak membawa peralatan untuk praktek. Bagaimana nih solusi atau strategi yang dilakukan oleh Pak Anwar? Baik, tadi sebelum sebelum pulang, Ya, tadi betul. sudah saya ingatkan ke anak-anak bahwa minggu depan semua harus membawa perlengkapan pembuatan proyeknya. Nah, selain itu nanti juga saya akan mengingatkan ke KM-nya bahwa nanti di mata pelajaran saya di hari Senin depan anak-anak juga harus membawa perlengkapan. Jadi saya ingatkan kembali sehari sebelumnya saya akan untuk KM-nya, jadi biar menyampaikan ke teman-teman di kelasnya biar membawa perlengkapannya. Artinya penegasan selalu disampaikan oleh Pak Anwar Iya. ketika pembelajaran berakhir. Iya. Begitupun juga dengan di grup kelas Iya. dan juga KM. Artinya rekan-rekannya pun juga ikut serta mengingatkan gitu rekan-rekan yang lainnya agar ketika akan melaksanakan praktek maka peralatan yang dibutuhkan harus dibawa. Iya, betul. Luar biasa. Itu dari segi peralatan Pak Anwar. Ketika proses pembelajaran, tadi kan Pak Anwar membuat proses pembelajaran itu dalam bentuk diskusi atau kelompok Iya. ya, dalam bentuk pekerjaan kelompok yang tentunya sesuai dengan rencana awal, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Ya, artinya sesuai dengan kebutuhan dan minat juga anak. Artinya di kelompok itu memang tergabung ya antara yang auditori, Iya. kemudian ada yang kinestetiknya juga Iya. ada yang visualnya juga ada ya, Iya. sehingga mereka saling mendukung Iya, begitu. saling berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain. Jadi ada yang anaknya aktif atau lebih jago di kelistrikannya, jadi yang bagian soldering tangannya. Terus kemudian ada yang anak bagian pengelemannya, ada yang bagian kreatif pemotongan stick es krimnya. Jadi udah terbagi masing-masing, anak-anak yang mempunyai kemampuan masing-masing bergabung berkolaborasi untuk membuat proyek. Baik. Berdiferensiasi ya mungkin. Berdiferensiasi ya. Sebetulnya dari segi pembentukan kelompok kan sudah optimal nih di awal ya. Tapi ketika pelaksanaannya, ada nggak kendalanya Pak? Apakah di kelompok itu misalnya seperti apa begitu Pak? Kalau dari dilihat kendalanya pasti ada ya Pak Ganjar. Di masing-masing kelompok ada yang pengen modelnya seperti ini, kemudian ada yang anak pengen membuat sepeda, ada yang pengen mobil balap, ada yang bikin kapal. Jadi beraneka ragam Pak Ganjar. Iya. Ada anak-anak yang punya punya kemampuan yang lain atau misalkan punya inovasi yang lain. Jadi bergabung pasti ada yang ada kendala, ada yang ada yang beraneka ragam lah. Iya betul. Artinya masing-masing membawa Iya, masing-masing. misinya sendiri begitu Iya, ya. betul. Bagaimana? Tapi semuanya aktif atau ada mungkin yang lain bekerja dia hanya bagaimana gitu? Kalau tadi dilihat ada satu atau dua Pak Ya, yang gitu ya. yang kurang aktif, mungkin kurang aktif, entah dia tidak membawa perlengkapan, atau dia belum siap untuk mulai perakitannya, entah dia perlengkapannya tadi ada yang kurang. Jadi masalahnya sebetulnya kalau misalnya perlengkapannya ada semua,
Insya Allah di kelompok itu akan aktif semuanya ya. Tetapi dikarenakan memang perlengkapannya yang tidak support karena ada yang ketinggalan, ada yang bagaimana dan sebagainya, akhirnya ada beberapa anak yang malah jadi tidak aktif begitu Pak Anwar ya. Baik Pak Anwar, dari rencana Bapak tadi solusi terkait masalah kendala dalam proses pembelajaran, kira-kira nih akan mulai dilaksanakan atau diterapkannya kembali kapan supaya ketika praktek anak itu sudah mulai bawa semua. Kalau rencananya sudah dimulai dari sekarang Pak. Oh, udah disampaikan juga dari sekarang ya. Jadi, sudah disampaikan berulang kali di WA ke KM, sudah dibuat catatan juga bahwa nanti minggu depan sudah harus dibawa perlengkapannya, alat-alat yang harus dibutuhkan nanti harus dibawa. Kalaupun misalkan nanti ada yang tidak dibawa, nanti sama saya diarahkan untuk mencari dulu di lingkungan sekitar sekolah. Jadi yang ada di sekitar lingkungan sekolah dicari bahan-bahan yang bisa berarti harus diambil kalau bisa diambil. Pak, kan kita sama-sama tahu lah ya anak-anak kita gitu. Ketika misalnya anak itu pas hari H-nya nih Pak ya, ternyata peralatannya masih belum dibawa juga. Apa nih solusinya akan kita yang sudah terpikir lah oleh Pak Anwar seperti apa sih Pak ya? Karena kalau misalnya ternyata masih juga ada yang tidak terbawa, sepertinya akan berefek juga kepada proses pembelajaran seperti tadi ya. Kendalanya akan pasti muncul lagi ya. Betul. Kalau dari saya mungkin nanti saya akan arahkan anak-anak membuat video Pak. Atau misalkan nanti ada rencana tugas yang lain biar anak itu aktif, tidak diam, tidak menunggu temannya. Oke. Jadi itu saya arahkan untuk anak-anak membuat video yang lain, menjelaskan mungkin nanti bisa anak-anak membuat video atau mungkin nanti ada tugas yang lain. Agar anak-anak itu masih bisa paham nanti dari prinsip kerja motoristik tadi. Karena apa namanya, dari proyek tadi kan arahannya anak-anak bisa paham prinsip kerja dari motoristik tadi. Supaya anak-anak yang lain yang tidak membawa, bagaimana caranya anak-anak itu paham. Jadi saya akan mengarahkan anak-anak mencari sebuah video atau nanti anak-anak bisa menjelaskan kembali hasil dari video yang mereka dapat, video tentang prinsip kerja motor listrik atau nanti dari berbagai sumber. Nanti anak-anak bisa mencari dan terus dibuat ke lembar kerja, nanti mungkin bisa Pak sama saya. Lembar kerja untuk anak biar anak itu mengisi di lembar kerja. Luar biasa Pak Anwar ya. Artinya rencana-rencananya sudah ada semua Ya, untuk mengantisipasi semua hal yang terjadi tadi ya. Tadi masih ada hal kekurangan, masih ada hal kelebihan. Artinya progres selalu ada. Setiap pertemuan selalu optimal begitu Pak Anwar ya. Baik Pak Anwar, mungkin terakhir nih Pak Anwar ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya bukan terakhir ini sebetulnya. Mudah-mudahan. Enggak lah, kapan sulit. Pak, refleksi nih Pak ya. Bapak dari awal sebelum pembelajaran kita diskusi ngobrol terlebih dahulu, kemudian ketika akan melaksanakan pembelajaran pun juga mungkin saya ada dalam ya melihat kondisi Pak Anwar mengajar dan sebagainya. Sampai dengan saat ini refleksi atau diskusi lagi setelah proses pembelajaran. Apa nih yang bisa diungkapkan oleh Pak Anwar? Perasaannya bagaimana? Kemudian manfaatnya ada atau tidak sih Pak dari obrolan kita begitu Pak Anwar? Kalau yang saya ambil dari percakapan dari pasca, kemudian dari dari pra dulu ya, kemudian proses sampai ke pasca, banyak manfaatnya Pak buat saya. Di sisi lain saya juga kembali belajar, kemudian apa yang tadi Pak Ganjar sampaikan, jadi saya memikirkan kembali Pak, saya mengingat kembali model apa nih yang cocok buat pembelajaran saya gitu ya. Kemudian apa namanya, mau seperti apa nih arahnya pembelajaran saya, kemudian capaian yang akan dicapai untuk anak-anak itu sampai mana gitu. Jadi saya kembali belajar, kembali mengingat model-model pelajaran yang harus saya pakai seperti apa, metode yang tepat buat anak seperti apa, kemudian antisipasi ketika nanti di pembelajaran kalau tidak sesuai dengan rencana seperti apa. Itu juga merupakan informasi baru, tambahan baru buat saya Pak. Alhamdulillah, luar biasa Pak Anwar ini memang guru yang sangat menginspiratif. Demikianlah pembicaraan saya dengan Pak Anwar terkait dengan diskusi pasca observasi. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan juga menginspirasi kepada semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih Pak Anwar. Sama-sama. Sehat selalu. Semoga semua rencana dan programnya bisa terlaksana dengan optimal. Kita tutup pembicaraan kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Luar biasa.